Halo, perkenalkan, nama saya Titi Nur Arifah, Prodi Administrasi Bisnis Universitas Terbuka Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan uraian saya mengenai topik diskusi yaitu COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tutor, Bapak Budi Teguh Haryanto, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan kita kesehatan dan izinnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di forum diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai topik diskusi kali ini, yaitu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, Cina. COVID-19 adalah virus yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis flu biasa. Menyebarnya virus ini menjadikan kondisi menjadi pandemi di seluruh dunia. Dengan munculnya virus COVID-19 ini di seluruh belahan dunia dan menyebar begitu cepat, tentu saja membuat masyarakat membatasi aktivitasnya, menjaga kesehatan dan imun tubuhnya. Mereka semua mulai dari anak-anak hingga lanjut usia bisa saja terkena virus tersebut. Mereka menjaga jarak dengan orang lain, memakai masker, mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, bahkan menjauhi kerumunan. Banyak juga fasilitas umum dan pusat perbelanjaan sampai ditutup sementara demi mengurangi penyebaran virus tersebut. Pada pembahasan kali ini, saya akan memfokuskan topik tentang penggunaan masker ketika pandemi. Masker adalah salah satu alat perlindungan diri yang digunakan untuk mengurangi penyebaran virus meskipun tidak sepenuhnya efektif, karena harus didukung juga dengan langkah-langkah yang lain. Masker digunakan sebagai penutup hidung dan mulut karena virus mudah sekali menular melalui hidung dan mulut. Ada dua jenis masker yang biasa digunakan. Yang pertama adalah masker non-medis, yaitu masker kain atau pelindung wajah. Bagi keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah dengan angka penularan COVID-19 yang tinggi dan tidak memiliki gejala apapun, jenis masker yang disarankan adalah masker non-medis. Yang kedua adalah masker medis. Masker medis disarankan bagi Anda atau anggota keluarga yang lebih beresiko terkena penyakit berat akibat COVID-19. Biasanya, lansia berusia di atas 60 tahun atau seseorang dengan kondisi kesehatan bawaan. Atau jika Anda sedang merawat pasien COVID-19, pasti Anda sangat disarankan menggunakan masker medis. Masker medis juga diperlukan bagi Anda yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19 agar Anda dapat melindungi diri Anda dan juga orang lain. Saya juga akan menyampaikan penggunaan masker untuk anak-anak. Mengutip dari UNESCO dan WHO, anak berusia 5 tahun ke bawah tidak diperlukan dan tidak diwajibkan mengenakan masker. Anjuran ini dibuat demi keselamatan anak dan fakta bahwa setiap anak boleh jadi mencapai tahap perkembangan pada usia yang berbeda-beda. Anak usia 6-11 tahun mengenakan masker berdasarkan tingkat resiko. Faktor resiko termasuk penularan lokal, kemampuan anak untuk mematuhi aturan, kehadiran orang dewasa, dan pertimbangan lain seperti kondisi disabilitas atau penyakit bawaan. Dan yang terakhir adalah anak usia 12 tahun atau 12 tahun ke atas. Dapat dimintai mengikuti aturan mengenakan masker sama dengan yang berlaku untuk orang dewasa. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan mengenai panic buying masker. Ternyata, semakin luasnya penyebaran COVID-19 mempengaruhi masyarakat juga dalam berlomba-lomba melindungi diri. Seperti halnya membeli masker.
Pada masa pandemi ini sempat muncul panik buying dalam pembelian masker, sehingga masker langka dan sulit didapatkan. Masyarakat pun berbondong-bondong melakukan panik buying, memburu komoditi masker secara berlebihan, antara takut kehabisan stok maupun khawatir akan penyebaran COVID-19 yang semakin luas. Berbagai toko retail dan apotek diserbu oleh konsumen, mulai dari perburuan masker sampai dengan produk medis lain seperti hand sanitizer, obat-obatan, sampai multivitamin. Fenomena panik buying waktu itu membuat stok barang berkurang drastis. Bahkan ada yang sampai ludes terjual, terutama masker yang dianggap sebagai alat yang efektif mencegah penularan virus COVID-19. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum, antara lain dengan cara menimbun komoditi medis, terutama masker, yang menjadi prime komoditi pada saat itu. Dan penimbunan tersebut dilakukan tidak lain untuk memainkan stok serta harga dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibatnya terjadi kenaikan dan kelangkaan yang luar biasa pada stok masker. Isu masker itu pun menjadi perhatian pemerintah, lembaga non-pemerintah, polisi, dan juga masyarakat. Polisi misalnya, mereka melakukan sidak penjualan masker ke pasar-pasar untuk merespon kelangkaan masker akibat mewabahnya virus COVID-19. Kementerian Perindustrian melakukan kebijakan relaksasi perizinan produksi masker untuk menggenjot produksi. Adanya pandemi COVID-19 ini memang sudah merubah dan mempengaruhi banyak hal. Yang bisa kita lakukan saat ini agar tetap bisa bertahan ialah memulai kebiasaan baik dari diri sendiri. Menurut saya, panik buying ini bisa saja tidak terjadi apabila kita bersama-sama menahan diri dari sikap egois. Mulai memikirkan kepentingan orang lain, peduli terhadap sesama dan saling mendukung, karena dengan hal tersebut dapat merubah banyak hal. Demikian uraian mengenai COVID-19 dan penggunaan masker yang dapat saya sampaikan pada forum diskusi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, serta mohon maaf juga yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian uraian ini. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.